Saat berada di laut, kamu tentu tahu bahaya bisa datang dari ikan hiu, ikan parimanta, atau yang paling mungkin ubur-ubur kota karena jumlahnya jauh lebih banyak. Kita pasti tak akan menyangkakan ya, kalau cangkang yang terlihat cantik di dasar laut bisa begitu membahayakan. Inilah siput kerucut. Hewan laut kecil ini punya cangkang cantik berbentuk mirip segitiga yang membuat para penyelam ingin melihatnya langsung. Tapi ingat, jangan coba-coba menyentuhnya. Dan hewan ini bukan bekicot laut kok. Karakternya tidak agresif. Jadi tak perlu takut kalau kamu cuma mau mengamatinya dari dekat. Tapi kalau kamu mengambilnya, siput kerucut akan mempertahankan diri dengan sengat tajamnya. Gawat kalau sudah begini, hidupmu tidak akan lama lagi. Siput kerucut termasuk hewan laut yang paling berbisa di dunia. Kalau kamu terkena sengatnya, segera cari bantuan medis ya. Kalau tidak, nyawamu bisa tak tertolong. Yah, bisa apa lagi kalau sudah begini kan? Memang ada sih penawar bisanya, tapi harus diberikan sesegera mungkin. Selain itu, ada lebih dari 500 spesies siput kerucut. Tentu akan sulit menentukan spesies mana yang telah menyengat. Bisanya juga menyebabkan lumpuh. Tapi kalau segera ditangani, penderitanya bisa diselamatkan kok. Jadi aturannya begini. Boleh dilihat, tapi jangan disentuh. Ngerti kan? Siput air tawar pun bisa jadi biang keladi. Siput jenis ini memang tidak bercangkang indah, bahkan tidak berbahaya, asalkan tidak dikonsumsi saja. Jadi, air akan lebih terkontaminasi kalau di dalamnya ditempati banyak siput. Dan setiap tahunnya, sekitar 10-20 ribu orang meninggal karena siput ini. Tiap kali bepergian, pastikan air yang kamu minum benar-benar bersih dan selalu rebus lebih lama. Tidak ada salahnya kan berjaga-jaga? Hewan berbahaya yang satu ini tidak seperti siput kok. Katak panah beracun. Racun yang ada di bawah kulitnya bisa membunuh 8 orang dewasa. Spesies yang paling beracun yaitu katak emas. Sesuai dengan namanya, hewan mungil seukuran ibu jari ini bermata molek dan tubuhnya seolah menyandang jubah emas. Tapi warna cerahnya ini jadi pertanda agar predator tidak menyerangnya. Satu gigitan saja bisa berakibat sangat fatal. Bisa katak ini belum ada obatnya. Jangan berani-berani menyentuh deh. Nah, satu lagi hewan berbahaya dari laut, ikan buntal. Ikan ini sebetulnya tidak menyerang manusia kok. Semua racunnya ada di dalam tubuh dan metode pertahanan dirinya dengan menggembungkan tubuh agar ukurannya bertambah besar, serta mengeluarkan duri di sekujur kulitnya. Mungkin memang kita tidak akan tertusuk ikan ini sih, tapi mengonsumsinya bisa sangat berisiko. Di Jepang, spesies ikan fugu diolah jadi makanan lezat loh, dan cuma koki ahli yang boleh memasaknya. Salah potong saja bisa membuat dagingnya beracun, sementara penikmatnya baru tahu saat sudah terlambat. Hewan ini bisa membahayakan kita selagi hidup. Lalat CC, salah satu lalat yang paling ditakuti. Serangga ini tersebar di Afrika dan menjadi inang perantara penyakit tidur. Sejumlah 10.000 orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini. Dan yang paling parah, penderitanya tidak akan tahu dia mengidap penyakit ini kalau tidak selalu waspada. Lalat CC memang terlihat seperti lalat biasa, cuma warna tubuhnya coklat kekuningan. Lalat ini hinggap di tubuh manusia, menggigitnya, lalu terbang, meninggalkan korbannya yang terkena penyakit. Lebah jauh lebih mudah kita jumpai. Mungkin karena itulah serangga ini begitu menakutkan. Sebelum kita tersengat lebah, biasanya terjadi hal-hal ini. Terdengar dengungan lebah di dekat kita. Kita menghalaunya, lebahnya jadi terganggu. Hinggap di badan kita lalu meninggalkan sengat di bawah kulit kita. Di dalam sengatnya terkandung zat yang bisa menyebabkan reaksi alergi parah. Dalam kebanyakan contoh, satu lebah tidak mengancam. Tapi kan, kalau ada satu lebah, akan selalu ada kawanannya. Ada solusi sederhananya kok. Tetap tenang dan diam dengan membiarkan lebah-lebah itu mendengung. Kalau tidak merasakan ancaman darimu, lebah tidak akan menyerang. Kalau kamu kebetulan ada di Amerika Selatan, hindari serangga ini. Namanya serangga pencium, yaitu spesies serangga pembunuh. Serem. Nama serangga pencium diambil dari kebiasaan buruknya menggigitmu di sekitar mulut kita saat kita sedang tidur. Dalam gigitannya, serangga ini juga bisa menularkan penyakit. Untungnya, penyakit itu cuma akan muncul bertahun-tahun kemudian. Tapi, penyakit ini sebetulnya tidak bisa diobati dan hampir tidak bisa dideteksi, kecuali muncul gejala. Masih dengan serangga nih, semut api juga menakutkan. Kita akan digigit kalau memasuki wilayah kekuasaannya. Semut api akan jadi sangat agresif, merayap ke arah mangsanya untuk menyerang. Bekas gigitannya akan terasa gatal, lalu kulit segera melepuh. Dan parahnya lagi, sebagian orang bisa saja alergi terhadap semut api. Reaksi mereka akan jauh lebih menyedihkan.
Nah, dari serangga, kita beralih ke hewan besar, kerbau Afrika. Jangan salah, meski pemakan tumbuhan, kerbau Afrika bisa garang juga loh. Malah termasuk hewan teritorial yang terganas. Saat mendeteksi ada manusia di dekat wilayahnya, hewan ini bisa langsung menginjaknya. Dan kalau kawanannya merasa terancam, semua kerbau ini akan menyerbu ke sumber ancaman. Tanduknya menghadap ke depan dalam mode siap menyerang tanpa ampun. Wow, bagus ya. Mau menjepret fotonya? Buat kenang-kenangan kan? Sebagai jepretan fotomu yang terakhir. Tapi masih ada loh kerabat kerbau Afrika yang lebih membahayakan. Hidupnya pun berdampingan dengan kita. Coba tebak, sapi. Lebih dari 20 orang terinjak sapi setiap tahun. Lebih banyak dari korban yang diserang hiu. Pantas sajalah, tubuh sapi kan jumbo, bisa sampai 10 kali lebih berat dari kita. Dan sepakannya bisa sangat menyakitkan bagi makhluk selemah kita. Kuda justru lebih ngeri lagi. Hewan yang sering kita lihat di film-film koboi ini bisa menyerang manusia sama seperti sapi, terutama kuda liar karena tidak ramah dengan kita. Kuda jenis ini menyukai alam bebas. Meski seringnya menghindar, kuda liar bisa menjadi sangat ganas dan menyerang siapapun yang mencoba menangkapnya. Sementara kuda peliharaan cukup sering membuat penunggangnya jatuh dari punggungnya dan kadang malah berakibat fatal. Kalau anjing pasti jadi sahabat manusia kan? Ya, seringnya memang begitu. Tapi ya, kadang tidak. Anjing liar, terutama anjing gila, seringkali menyerang manusia. Masalah ini memang sangat terasa di kota besar. Tapi di area pedesaan pun, keadaannya bisa lebih parah karena vaksin anti rabies tidak selalu tersedia. Coba lihat si jumbo ini, kuda Nil. Lucu? Tidak juga. Sebetulnya, hewan besar ini mudah merasa terancam. Kalau kamu tidak cukup jaga jarak, siap-siap saja. Hewan seberat 3 ton ini bisa berlari secepat atlet olimpiade. Untuk menghindar, pilihan terbaikmu mungkin memanjat pohon. Tapi bisa saja kan si kuda Nil akan menggoyang pohonnya sampai kamu jatuh lalu jadi mangsanya? Setiap tahun, sekitar 500 orang mengalami kejadian seperti ini. Nah, hewan ini jauh lebih berbahaya loh. Ikan batu. Habitatnya di sekitaran terumbu karang di Australia. Dari namanya saja kita sudah tahu kalau ikan ini menyamar seperti batu atau bongkahan karang yang jadi tempat tinggalnya untuk berburu ikan dan hewan kecil lain. Manusia pun bisa loh diserang ikan batu dan pastinya tidak akan menyenangkan. Ikan batu merupakan ikan yang paling berbisa di dunia. Jadi segera cari bantuan kalau kamu tak sengaja menginjak atau menendangnya. Bisa ikan batu ada penawarnya kok, jadi bisa disembuhkan. Dan terakhir, inilah hewan yang paling ganas di dunia, nyamuk. Ini serius loh ya, nyamuk menularkan penyakit yang membahayakan. Bahkan, banyak di antaranya tidak bisa segera terobati. Dibanding hewan lain, nyamuk merupakan penyebar penyakit yang paling banyak. 1 juta manusia meninggal setiap tahun karena serangga ini, dan nilai plusnya cuma 1. Kita bisa mengusirnya dengan obat semprot khusus atau essence serai. Tapi tetap saja, takkan bisa dipakai untuk mengusir kuda Nil yang mengamuk sih. Jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.